Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya ilmu yang kita dapat senantiasa diridhoi oleh Allah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu, ya, kita masuk ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud bitagwaha. Kita ulang. Kadzabat Samud bitagwaha. Nah, di sini transliterasinya kadzabat Samudu bitagwaha. Ya. Adapun tajwidnya di sini ada dhammah ketemu wawu mati, yaitu mad asli. Ini mad badal, ini mad asli. Dan ini adalah tanda sholah, yaitu al-waslul ula. Tentunya ini sebuah tanda ya di sini ya. Ada mad yang panjang seperti bendera ini. Ini berarti menandakan bahwa ayat setelah ini itu bisa kita prediksi adalah hamzah. Kita lihat ya. Nah, ini kan ayat yang ke-12-nya idzim ba'atsa ashqaha. Di sini ada hamzah. Jadi, kalau ini ada tanda begini berarti bisa dipastikan ini di depannya adalah hamzah ya, bisa kita prediksi adalah hamzah. Nah, ketika ada hamzah berarti ini adalah mad jaiz munfasil, yaitu ada mad asli di depannya ada hamzah tetapi beda kata ya. Itu kalau dibaca sambung, karena ini al-waslul ula, maka kadzabat samudu bitagwaha idzim ba'atsa ashqaha. Itu seperti itu ya. Nah, di sini sedangkan artinya kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Kaum Samud ini adalah kaum di mana Allah menurunkan Nabi Soleh untuk mengajak untuk menyembah Allah ya. Nabi Soleh ini diutus kepada kaum Samud. Nah, kaum Samud itu mendustakan itu banyak hal ya. Kalau di sini seperti yang saya sampaikan pada asbabun nuzul, bahwasanya kaum Samud ini adalah kaum yang membangkang, yang ketika meminta supaya membuktikan kerasulannya Nabi Soleh itu dengan seekor unta yang dikeluarkan atau yang dimunculkan dari batu ya. Biasanya kan makhluk hidup itu dari jantan, betina, laki-laki atau perempuan, lalu terjadi pembuahan, maka jadilah makhluk yang baru atau anak ya. Sedangkan untuk unta Nabi Soleh ini dalam riwayat dikatakan bahwasanya untanya Nabi Soleh itu keluarnya dari batu yang besar. Kita lanjutkan. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Idzim ba'atsa ashqaha ya. Nah, ini ada nun mati ketemu ba. Ini yang disebut dengan hukum nun mati iqlab. Ashqa ini mad badal, ini mad asli. Nah, ini kan nggak ada nggak ada tanda benderanya ya. Nah, ini bisa
bisa diartikan berarti ini diprediksi ayat setelah ini bukan hamzah depannya. Nah, artinya ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Maksudnya menghujat dari Nabi Soleh tersebut, Nabi Soleh. Ya, kita lanjutkan biar langsung ini. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ya. Adapun tajwidnya ini fathah ketemu alif mad asli. Lahum rasu ini idhar syafawi. Ya, mim mati ketemu ro karena mimnya jelas idhar. Lahum rasu, ya, enggak ada ini rasulu. Nah, ini domah ketemu wawu mati mad asli. Lullahi. Nah, ini ada domah di depannya ada lafaz Allah atau lafaz jalalah yang disebut dengan lafaz jalalah tafkhim, yaitu pelafazan lafaz Allah ini dengan tebal Allah, ya. Nah ini mad asli, mad badal, maaf. Nah, mad asli fathah ketemu alif, qatallahi. Nah, ketika ada fathah ataupun domah di depannya ada lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini Allah, maka ini dikatakan sebagai lafaz jalalah tafkhim. Kalau kasroh baru dikatakan lafaz jalalah tarqiq. Tapi kalau domah ataupun fathah itu lafaz jalalah tafkhim. Mad badal wasuk. Nah, ini ada wasuk. Ini yang disebut dengan qalqalah suro karena huruf qalqalahnya mati. Mad asli mad badal, dan yang ini mad asli. Qala di sini ini adalah tanda al-waqful ula, berhenti lebih utama. Lalu Rasulullah Saleh, ya, berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Maksudnya begini, jadi yang sempat saya sampaikan bahwasanya Nabi Soleh itu ketika umatnya meminta bukti kerasulan Nabi Soleh, itu meminta supaya dihadirkan unta yang keluar dari batu. Lalu ketika keluar dari batu, di situ unta betinanya Nabi Soleh itu memberikan susu untuk kaum Samud. Dengan catatan satu hari unta itu, jadi ada sumber mata air, sumur, unta itu satu hari minum. Jadi walaupun minum dia terus diperah susunya, ada terus susunya. Susu unta itu ada terus, diperah terus, tapi dengan catatan satu hari itu harus minum di satu sumur itu. Nah, hari besokannya baru kaum Samud boleh ambil air. Jadi satu hari untuk kaum Samud, satu hari untuk ontanya. Nah, di situ ada yang komplain lah, nggak bisa ini kayak begini, harusnya sama dong, harusnya ini kan manusia butuh air setiap hari. Nah, ini unta kok masa satu hari. Nah, itu ketika membangkang seperti itu, nah Rasulullah ini Nabi Soleh yang diturunkan, ini sebenarnya dari sana ya, dari terjemahannya Saleh, sebenarnya Soleh, ya. Biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Maksudnya jangan diganggu, gitu ya. Jangan diganggu. Kalau onta itu lagi minum, direcokin dengan ngambil air, udah ambil aja susunya. Nah, airnya besok. Tetapi sekali lagi, namanya orang kafir itu kadang membangkang perintah Allah yang alasannya hanya nggak mau rugi. Ya, itulah salah satu pembangkangan kaum Samud. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Ya, itu tadi kalau ada yang nggak kuat nafasnya itu cara ngambilnya. Tadi kan nggak kuat. Rabbuhum bidzambihim. Jangan lanjut dulu. Wah fasawaha. Tapi balik lagi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Fakadzabuhu. Nah ini ada domah ketemu wawu mati, ini mad asli. Fa'aqaruha. Aqaru, domah ketemu wawu mati, mad asli. Ha, mad asli. Fathah ketemu alif. Soalnya wal waslul ula. Baca lebih baca sambung lebih utama. Fadamdama. Ini izhar syafawi. Mimnya jelas ya. Fadamdama. Jelas. Alaihim. Ini ada fathah ketemu ya. Namanya mad layyin. Alaihim rabbuhum. Ini idhar syafawi lagi. Rabbuhum bidzambihim. Idhar syafawi lagi. Bidzambihim. Nun mati ketemu ba. Iqlab. Bidzambihim fasa. Ini mimnya jelas lagi. Namanya idhar syafawi. Fasawa. Mad badal. Ha. Ini mad asli. Shola ini al-waslul ula. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya lalu diratakannya dengan tanah. Nah, udah nggak boleh diapa-apain untanya, lalu mereka bersepakat. Kalau diceritain sangat panjang ceritanya ya. Itu ada dalam kitab Al-Majalisusan ya, As-Sab'iyat ya, kitab As-Sab'iyah, Al-Fawaidul Bariyat itu ya. Itu ada pernah saya menerjemahkan kitabnya itu. Jadi kejadian yang sejarah-sejarah yang ada di setiap harinya. Itu tentang Nabi Sholih itu jadinya ketika mereka merasa dirugikan dengan unta tersebut, lalu mereka sepakat untuk membunuh unta itu. Dan ketika dibunuh, ya di sini kan disembelih, Allah itu menurunkan malaikat Jibril berteriak, lalu dibaliklah tanah, ya kalau nggak salah di buminya dibalik, dan akhirnya rata lah mereka dengan tanah. Disitulah Allah kalau murka bisa langsung memberikan azab, kecuali dalam beberapa riwayat, yaitu kecuali kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Rasulullah dalam beberapa riwayat tidak bakal langsung diazab. tidak langsung diazab, nanti disiksanya itu hanya di akhirat. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada wabah seperti ini bukan azab sebetulnya, tetapi kalau orang yang berbuat baik maka itu disebut dengan ujian. Tapi kalau orang habis berbuat buruk itu maka dianggapnya sebuah teguran. Ya. Dan ayat yang terakhir, wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Ya, wala yakhafu uqbaha. Mad asli fathah ketemu alif, kha fathah ketemu alif, mad asli lagi, uqah. Nah ini qalqalahnya mati, huruf qalqalahnya bersukun, maka ini disebut dengan qalqalah sughra. Mad badal. Ha ini adalah mad asli. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Maksudnya dia di sini dianya adalah Allah ya. Allah nggak takut mau disiksa saat itu. Allah nggak takut. Karena apa? Ketika kita ibadah itu nggak ada pengaruhnya kepada Allah. Kalian rajin itu untuk kalian. Nggak ada faedahnya buat Allah, nggak ada. Mau kalian malas, mau kalian malas belajar, mau kalian giat belajar, mau kalian malas beribadah, mau kalian giat beribadah, itu nggak ada pengaruhnya kepada Allah. Yang ada pengaruhnya kepada diri kita. Kita giat belajar, insya Allah kita pintar. Ya. Tapi kita malas belajar, ya kita yang rugi.
kita giat ibadah, ya tabungan amal ibadah kita, nah insya Allah di akhirat banyak. Tapi kita malas beribadah, ya tabungan kita nggak ada. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Jadi jangan punya anggapan kalau kita nggak sholat, Allahnya lemah. Salah. Kitanya ingkar kepada Allah, Allahnya lemah. Enggak. Allah nggak lemah. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita. Bukan Allah butuh sholat manusia. Tidak. Tetapi kita yang membutuhkan sholat itu. Allah nggak butuh puasa kita. Tapi kita yang membutuhkan puasa itu. Allah nggak membutuhkan sodakoh kita. Tapi kita yang butuh untuk bersodakoh. Kenapa sodakoh? Dalam Al-Quran dikatakan ketika seorang manusia itu mati, dicabut nyawanya oleh Allah, maka ruh yang dicabut itu langsung minta izin kepada Allah. Di Al-Quran itu ada. Minta izin kepada Allah supaya dikembalikan lagi ruhnya ke badan. Untuk apa? Untuk ibadah dan untuk bersodakoh. Nah, karena apa? Baru sadar ketika roh itu dicabut, baru sadar, oh ternyata benar ya, kematian itu ada. Itu di Al-Quran jelas. Benar nggak? Ya nggak tahu, Bapak belum ngerasain, belum pernah mati. Makanya sebelum kematian datang ke Bapak, ya Bapak berusaha untuk senantiasa menyebarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang jujur, sesuatu yang hak, semata-mata agar kita mau beribadah kepada Allah. Ini yang harus difahami, ya. Nah, karena memang sudah selesai, maka kita bersama-sama baca kembali ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Nah itu tadi ya yang kita baca, kita pelajari. Setelah ini seperti biasa kerjakan evaluasi. Bagi yang sudah ada warna-warna di pertemuan minggu lalu laporannya, tolong ya jangan sampai ini. Yang kagak punya warna juga hati-hati, karena belum tentu juga nanti akumulasi nilainya itu bisa mengakibatkan apa sudah baik. Saya belum mengakumulasi semua nilainya ya. Adapun passwordnya Sholih, ini tulisan Nabi Sholih, yang benarnya ini Sholih ya. Ini passwordnya. Seperti biasa, jaga kesehatan, sholat, jujur, tanggung jawab, bantu orang tua, berbakti kepada orang tua, tetap semangat. Bapak akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.